Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kajian pagi di kesempatan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini insya Allah akan membahas dan mengkaji Hasyiah Salasatil Usul karya Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim Al-Hambali Al-Najdi rahimallahu ta'ala. Ya, kita langsung masuk pada ini ada ta'rifun wa taujihun, pengenalan dan arahan. Ya, ada kutipan perkataan musannif Syekh Muhammad qaddasallahu ruhahu. Beliau sampaikan, qarartu thalathatal usuli, kujelaskan tiga hal mendasar, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian al-wala' wal bara'. Siapa kawan dan siapakah lawan, siapakah teman dan siapakah musuh. Wa hadha huwa haqiqatu dinil islami, dan ini adalah hakikat agama Islam. Ya, mengenal keesaan Allah dalam rububiyah, keesaan Allah dalam ibadah, dan mengenal siapakah kawan dan siapakah lawan, siapakah teman dan siapakah musuh. Walakin kif inda hadil alfadhi, namun berhentilah di setiap kata-kata ini, setiap istilah-istilah ini, kemudian carilah kandungannya dari aspek ilmu dan amal. Wala yumkinu al-ilmu illa annaka taqifu inda kulli musamman minha, dan engkau tidak akan memiliki ilmu tentang tiga hal ini kecuali jika engkau berhenti dan merenung di setiap musamma, di setiap definisi dan pengertian minha dari tiga hal ini. Maka seorang itu mengetahui al-ism, mengetahui nama atau al-alfad, dengan mengetahui musamma, pengertian dan maksudnya. Intah sekian kutipan. Dan siapa yang tidak mampu, berarti ini perkataan penulis Hasyiah, karena kebodohannya, karena atau dia orang ajam, orang non-Arab, sehingga menghalanginya untuk mengetahui hal tersebut, fala budda, maka sebuah keniscayaan untuk meyakini dengan hati dan mengatakan dengan lisan sesuai dengan kemampuan. Setelah dijelaskan padanya tafsir dan pengertian dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa anna ma ja'a bi haqqun wa kullu dinin siwahu batilu. Dan setelah meyakini bahasanya semua yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar, dan semua agama selain Islam, selain agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu batilun, adalah agama yang batil, agama yang tidak benar. Ya, maka di sini menarik untuk direnungkan paragraf ini. Beliau sampaikan, bisa kita katakan
standar minimalis untuk akidah bagi orang awam. Ini standar minimalis untuk akidah bagi orang orang awam yang identik dengan kebodohan tentang agama. Maka tadi beliau sampaikan man ajaza li jahlihi. Siapa yang tidak mampu memahami dengan sempurna salah satu usul 3 hal yang tadi beliau sampaikan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, wala wal bara. Maka yang semestinya dia lakukan, yang pertama adalah tadi dijelaskan kepadanya, berarti dia mengerti dan memahami secara global pengertian dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang mendasar. Ini akidah mendasar untuk orang awam, untuk amatun nas, jahalatun nas, adalah mengerti secara global makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Bahasanya kita punya Tuhan, seorang muslim itu punya Tuhan, Tuhannya adalah Allah dan haknya adalah disembah dan tidak boleh nyembah yang lain. La ilaha illallah. Kemudian kita ini memiliki Rasul, dia adalah Muhammad, dia utusan Allah, orang yang Allah muliakan dengan wahyunya, dan semua yang beliau katakan adalah satu hal yang benar dan kita wajib taat dengan perintah dan larangannya. Kemudian yang kedua adalah annama ja'a bi haqqun. Yakin bahasanya semua ajaran Nabi yang Nabi ajarkan itulah kebenaran. Kebenaran ada dalam ajaran Nabi. Jalan surga ada pada ajaran Nabi. Jalan menuju ridha Allah ada pada ajaran Nabi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, semua agama selain yang Nabi ajarkan, berbagai macam isma-isma, berbagai macam agama, itu kebatilan. Itu bukan jalan keselamatan. Itu bukan jalan surga. Ini wajib dari keyakinan setiap muslim. Bahasanya Islam jalan kebenaran satu-satunya. Di luar Islam tidak ada di sana jalan kebenaran. Ini wajib diyakini oleh setiap muslim. Tidak sah keislaman tanpa keyakinan ini. Namun ini dataran keyakinan, bukan berarti kemudian kita berbuat zalim, main pukul dengan orang yang beragama di luar Islam. Namun ketika non muslim itu tetangga dalam Islam, dia punya hak, satu hak tetangga yang disikapi dengan baik, dan mendapatkan interaksi baik dari kita dan seterusnya. Namun dalam masalah keyakinan, kita yakin semua agama selain Islam adalah jalan kebatilan, adalah satu kebatilan. Kemudian setelah 3 poin ini tadi, ayat taqidah biqalbihi wa yakula bilisanihi hasaba taqatihi. Meyakini 3 hal di atas. Meyakini 3 hal di atas. Bahasanya Allah lah yang mencipta, Allah lah yang memiliki dan mengatur jagat raya. Itu rububiyah. Kemudian masalah tauhid uluhiyah, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini al-wala wal bara. Bahasanya semua muslim itu saudara. Apapun ormasnya, apapun ininya, selama tidak batal keislamannya, maka dia saudara. Dan bahwasanya
non muslim itu bukan saudara. Orang musyrik itu bukan saudara dalam agama. Meskipun boleh jadi dia statusnya tetangga dan yang lain yang tetap mendapatkan sikap-sikap baik kita, gitu. Namun dia bukan saudara dalam agama. Ini itu untuk man ajaza li jahlihi, berarti untuk orang awam. Ini panduan dasar atau kemudian akidah minimalis untuk orang awam. Ini. Kalau orang itu mampu untuk belajar, mentelaah, kemudian mendengar dalil, maka itu idealnya. Namun jika tidak, maka asalkan pada dirinya ada poin-poin tersebut, maka dia seorang muslim yang bagus akidahnya. Nah, kemudian kita masuk ke muqaddimah dari penulis Hasyiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah yang bersaksi tentang rububiyahnya dan ilahiyahnya, bahasanya dia adalah pemilik pengatur jagat raya, bahasanya dia adalah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Ini disaksikan dan diakui oleh al-kainatu, semua makhluk. Dan aku bersaksi bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dan ini adalah kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat yang tegak dengannya bumi dan langit. Karena jika sudah tidak ada lagi orang yang bertauhid, maka kiamat akan terjadi. Maka bumi dan langit itu masih tegak, artinya kiamat belum terjadi. Selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jika sudah penghuni bumi seluruhnya itu sudah tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, maka akan terjadi kiamat. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang dia didukung dan dikuatkan dengan berbagai macam ayat dan mukjizat. Semoga Allah menyanjungnya, keluarganya, para sahabatnya, dan memberikan keselamatan yang banyak untuknya. Amma ba'du. Fa inna thalathatal usuli, maka matan thalathatal usul karya Syekhul Islam wal Muslimin, pembaharu dakwah dan agama, Muhammad ibn Abdul Wahhab, ajzalallahu lahul ajra was thawab. Semoga Allah memberikan banyak untuknya pahala dan ganjaran. Qad jaddan nasu fi hifdhiha. Maka banyak orang bersungguh-sungguh berupaya untuk menghafalnya. Karena betapa besar manfaatnya. Dan banyak jiwa pun rindu untuk mendapatkan penjelasan makna kandungannya. Karena demikian kuatnya mabaniha bangunannya, yaitu teksnya, kata-katanya. Maka kuletakkan untuk matan ini, salah satu ini hasyiyah, penjelasan atau sarah. Yang berfungsi untuk menjelaskan maknanya dan memberikan motivasi untuk orang yang memilikinya. Wallahul mas'ulu, Allah lah tempat zat yang dimintai agar Allah memberikan manfaat dengannya. Dengan hasyiyah ini, sebagaimana Allah telah memberi manfaat pada asalnya, yaitu pada matannya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan. Di bagian atas adalah matan thalathatul usul, kemudian di bawahnya adalah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah semoga Allah melimpahkan rahmatnya untukmu, sehingga kita semua memiliki kewajiban mempelajari 4 hal. Maka di sini musannif qala syarih rahimallahu taala
Ibtada al-musannifu, maka penulis matan rahimallahu ta'ala membuka kitabnya dengan basmalah dalam rangka meneladani Al-Kitabil Aziz, Al-Quran, yang dibuka dengan suratul Fatihah dan surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dalam rangka beruswah meneladani Nabi SAW dalam tulisan-tulisan beliau dan surat-surat beliau. Wa amalan, dan dalam rangka mengamalkan hadis kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting. Ai bal di sini artinya berarti dzibal artinya dzihalin wa sya'nin, memiliki keadaan dan kedudukan. Yuhtamu bihi syar'ah, sehingga itu perkara tersebut mendapatkan ihtimam, perhatian secara syariat. Lantas tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka dia terputus. Dalam riwayat yang lain ajdam, maknanya sama, terputus. Dalam riwayat yang lain abtar, terputus. Wal makna min jami'i riwayati, dan makna di semua versi riwayat aqta', ajdam dan abtar semuanya maknanya sama, yaitu tidak sempurna keberkahannya. Nah, dan hadis ini la yubda'u kul amrin dzibalin diperselisihkan ulama dhaif ataukah hasan. Dinilai dhaif oleh Al-Albani dan dinilai hasan oleh Syekh Ibnu Bazin rahimallahu al-jami'. Bagaimana ada di Majmu' Fatawa beliau di jilid yang ke-25, beliau Syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala ditanya tentang hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar aqta' ajdam. Jawaban Syekh Ibnu Baz, ja'a hadithu min tariqaini, hadis ini punya dua jalur, au aktsara atau lebih, yang dihatkan oleh hadis ini dihatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Waqad dha'afahu ba'du ahli ilmi, sebagian ulama menilainya dhaif. Wal aqrabu annahu min babil hasani li ghairihi, namun pendapat yang lebih mendekati derajatnya adalah hasan li ghairihi, wabillahi taufiq. Di tempat yang lainnya Syekh Ibnu Baz ketika membahas hadis ini mengatakan, mengutip pendapat Ibnu Shalah Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, qala Ibnu Shalahi la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya, sanadnya hasan, li annahu lahu turqun adidah, karena dia punya banyak jalur. Nah, kemudian wal bada'atu biha, dan dimulai dengan bismillah itu litabaruki, untuk mencari berkah dan dalam rangka minta tolong dan bantuan untuk terwujud dan terlaksana dan lancarnya hal yang mendapatkan perhatian. Dan penulis itu mencukupkan diri dengan basmalah tanpa ada tambahan bacaan yang lainnya, karena basmalah itu min ablaghi tsana'i wa dzikri. Sudah kemudian sanjungan yang maksimal dan dzikir yang sudah maksimal. Ditambah lil khobari karena hadis yang tadi derajatnya hasan tadi. Ketahilah adalah fi'il amr dari kata al-ilmu, dan ilmu adalah hukmu dhihni al-jazimi. Ilmu adalah
sesuatu yang ada di benak dan dia tegas tanpa ragu. Sesuatu yang ada di pikiran, hukmu dhihni, dan dia tegas, maka itu namanya ilmu. Ada di pikiran kalau matahari terbit dari timur, tenggelam di barat misalnya. Api itu membakar, air itu membasahi dan tegas, maka ini disebut al-ilmu. Hukmu dhihni al-jazim al-mutabiqu lil waqi'i, dan apa yang ada di benak dan pikiran itu sesuai dengan kenyataan. Maka kalau tidak ada di benak dan di pikiran, itu namanya kebodohan. Kalau tidak ada jazim, tidak ada tegas, maka di situ statusnya bukan ilmu namun syak, ragu-ragu. Kalau tidak sesuai dengan realita, namanya sok tahu. Namanya sok tahu, namanya jahal murakkab. Kalau tidak ada hukmu dhihni, itu namanya jahlul basit, kebodohan yang sederhana, yaitu tidak tahu. Kalau tidak ada jazim berarti ragu-ragu, bimbang. Dan kalau tidak memenuhi unsur mutabiq lil waqi', ini namanya jahal murakkab. Yang terjemah bebasnya adalah sok tahu. Maka i'lam artinya kun mutahayyi'an, jadilah engkau orang yang siap-siap dan berupaya memahami berbagai macam ilmu yang akan yulqa ilaik, disampaikan kepadamu. Dan kata-kata ini i'lam itu dibawakan ketika akan menyebutkan hal-hal yang penting, yaitu hal-hal yang sepatutnya seorang pelajar itu pasang telinga baik-baik ila mayulqa ilaihi minha, ilmu-ilmu yang akan disampaikan kepadanya. Wa maqarrarul musannifu huna, dan penjelasan musannif di sini tentang usuluddin, hal-hal yang mendasar dalam agama, hakikun berhak dan layak untuk mendapatkan perhatian, ghayatal ihtimam, betul-betul perhatian. Wa ya'tani bihi, dan perhatian dengannya asyaddal i'tina'i, betul-betul perhatian. Dan pasang telinga baik-baik, hakikatal izra'i, betul-betul pasang telinga baik-baik. Kemudian rahimakallah, itu hanya adalah doaun laka birahmati, doa kebaikan untukmu wahai para pembaca agar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka doaun itu ada doaun laka dan ada doaun alaika, doa kebaikan atau untukmu atau doa keburukan untukmu. Jika pakai laka, la, maka itu kebaikan. Jika pakai ala, itu keburukan. Dan jika seorang itu mengucapkan rahimakallah atau rahimakumullah misalnya, maka itu mengandung dua unsur. Pertama, semoga Allah mengampuni ma madha, apa yang telah berlalu, apa yang telah terjadi, dan memberikan taufik dan menjagamu fima yustaqbal, di masa depan. Ya, maka jika disebutkan rahimakallah saja atau rahimakumullah, ya, maka ada dua unsur, ampunan untuk yang telah berlalu dan ya, diberi taufik dan dijaga, dimudahkan untuk melakukan berbagai macam amal soleh di masa depan. Karena orang yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang yang Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan akan diberi kemudahan dan dijaga dari dosa di masa yang akan datang. Namun jika rahmah itu digandeng dengan maghfirah,
Misalnya doa untuk doa untuk jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ada maghfirah, ada minta maghfirah dan ada warhamhu. Maka di situ baru kemudian terjadi perbedaan makna. Maka maghfirah itu untuk mamadha yang telah berlalu. Sedangkan rahmah itu su'alu salamati, memohon keselamatan dari dampak dosa dan kejelekan dosa di masa yang akan datang. Sehingga maghfirah dan rahmah itu termasuk kalimatani. Idza istama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata istama'ata. Dua kata yang jika dua kata tersebut kumpul bareng di satu teks, maka maknanya beda-beda. Maghfirah itu ma madha, sedangkan rahmah itu maghfirah itu untuk masa lalu, sedangkan rahmah itu untuk masa depan. Tapi kalau cuma disebut rahmah saja, disebut rahmah saja, maka mengandung dua-duanya. Dan seringkali, wa katsiran ma, seringkali musannif rahimallahu ta'ala menggabungkan ketika beliau memberikan arahan kepada penuntut ilmu atau pembaca bitakrir al-usulil muhimmah. Ketika mau menjelaskan hal-hal yang penting, maka beliau akan gabungkan bainaha wa baina du'a ilahu. Antara i'lam sama doa. Jadi kebiasaan musannif di buku-bukunya kalau mau menyampaikan hal yang penting urgen, maka digabung antara i'lam dengan ketahuilah dengan doa. Wa hadza min husni inayatihi, maka ini bagian dari perhatian beliau yang bagus untuk kaum muslimin, dan beliau menginginkan kebaikan, dan beliau adalah seorang yang berniat al-khairah dengan niat yang baik untuk kaum muslimin. Maka di sini kita jumpai bahasanya terutama kalau dalam bahasa tulis itu akan terlihat bahasanya seorang penulis itu adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang membacanya. Di antara indikatornya adalah banyaknya doa. Banyaknya doa. Oleh karena itu ketika seorang itu mau menasihati pihak-pihak tertentu, dan ini nasihat bukan mau menghabisi, bukan mau mencaci, namun mau menasihati pihak-pihak tertentu dengan tulisan, baik itu surat terbuka ataukah bukan surat terbuka, maka semestinya ketika menyampaikan itu banyak doa supaya terlihat bahasanya ini menginginkan kebaikan, ini bukan menghujat, bukan menghabisi, bukan bukan menelanjangi, namun menginginkan kebaikan. Maka banyak-banyakin disela-sela dengan doa-doa. Karena memperbanyak doa di tulisan itu menunjukkan kalau orangnya ini nasihat, menginginkan kebaikan. Nah, setiap orang memiliki kewajiban untuk belajar 4 hal. Ini wajibnya, ini wajib apa? Ay yalzamu kulla fardin min afradil mukallafina. Menjadi kewajiban setiap individu mukallaf. Berarti wajibnya wajib ain. Laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak, ya punya kewajiban wajib ain belajar 4 hal. Masail jamak dari masalah.
Dari kata-kata diambil dari kata-kata soal. Nah, masail atau masalah itu definisinya ma yubarhanu anhu fil ilmi, yang diberikan, yang didalili berkenaan dengan ilmu. Ma yubarhanu dari kata-kata burhan, sesuatu yang dicarikan burhan, dicarikan argumen. Fil ilmi berkaitan dengan ilmu. Dan wajib, ini tadi wajib mempelajari 4 hal, dan wajibnya wajib ain. Apa itu wajib? La yu'dharu ahadun bitarkihi. Ilmu yang wajib itu adalah sesuatu yang tidaklah dimaklumi orang meninggalkannya, orang yang meninggalkannya. Menurut para ulama usul fikih, wajib itu diberi pahala pelakunya dan akan diberi hukuman orang yang meninggalkannya. Maka menjadi kewajiban setiap individu dari kita berilmu tentang 4 hal ini. Empat hal tersebut adalah al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Nah, apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatul huda bidalilihi. Mengetahui kebenaran berdasarkan argumennya. Maka kalau tidak mengetahui kebenaran, nah itu kebodohan. Mengetahui kebenaran namun tidak dengan dalilnya alias taklid, dan taklid bukan ilmu. Ini taklid itu bukan ilmu. Meskipun ya dijumpai ada sebagian orang yang kewajibannya taklid. Dan ilmu jika idza utliqa, jika disebutkan tanpa keterangan tambahan, yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, apa definisi ilmu agama? Ya, ilmu agama adalah ilmu yang mengetahuinya akan memberikan faedah. Memberikan faedah pengetahuan tentang ma yajibu alal mukallafi, kewajiban mukallaf. Min amri dinihi, berkenaan dengan masalah agama. Ya, maka ilmu agama artinya ilmu yang dengan seorang itu mengetahuinya, seorang muslim mengetahuinya, maka dia akan melek tentang apa kewajibannya sebagai mukallaf menurut agama atau berkaitan dengan agama. Dan ilmu agama ada 2 macam, ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Dan yang disampaikan oleh penulis adalah ilmu fardu ain atas setiap laki-laki dan perempuan, merdeka ataupun budak. Dan ilmu yang fardu ain itu maknanya, konsekuensi hukumnya, la yu'dharu ahadun bil jahli bihi. Tidak bisa dimaklumi seorang pun yang tidak mengetahuinya. Maka dia akan dicela, kenapa tidak tahu, kenapa enggak belajar. Nah, itu ilmu yang statusnya adalah fardu ain, tidaklah bisa dimaklumi seorang pun yang tidak mengetahuinya. Semua orang harus tahu, harus belajar. Kalau tidak belajar, dia berdosa, dia dicela. Dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi menyampaikan thalabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Namun kewajiban di sini tidak berarti fardu ain. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Nah, yang fardu ain itu yang seperti apa?
ringkasnya adalah ya ma yajibu amaluhu yajibu ilmuhu. Semua yang wajib dan harus dilakukan, nah sebelum melakukannya itu adalah ilmu yang fardu ain baginya untuk memilikinya. Ya, orang mau menikah, ya, maka fardu ain atas dirinya belajar tentang ilmu seputar pernikahan. Seorang yang mau mencarikan istrinya, maka sebelum ngomong cerai, wajib untuk punya ilmu tentang cerai. Ya, orang yang mau dagang, maka sebelum mulai berdagang, ya, wajib baginya untuk berilmu tentangnya. Demikian juga orang yang mau wudu, orang yang mau sholat, orang yang mau puasa Ramadan, orang yang dan seterusnya. Ya, maka ini dan setiap hari tentu kita berucap, maka ilmu ya, fardu ain. Bagaimanakah berucap yang benar, bagaimanakah berkeyakinan yang benar dan seterusnya. Maka ilmu yang fardu ain itu adalah ringkasnya ma yajibu amaluhu yajibu ilmuhu. Semua yang harus dilakukan maka harus diilmui. Ada bekal ilmu terlebih dahulu. Prinsipnya sebagaimana perkataan Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Dan ini satu hal yang sudah jamak di dunia pengajian, di anak-anak pengajian. Namun realita menunjukkan bahasanya diucapkan itu belum tentu dipraktekkan. Ya, sudah jamak, ini sudah jadi kaidah. Non betapa banyak orang yang komentar sebelum punya ilmu, ya bikin status Facebook dan yang lainnya, ngomong di medsos tentang satu hal sebelum punya ilmunya dan seterusnya. Maka ketika diingatkan tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal, maka banyak orang kemudian tertujunya kepada orang yang belum tersentuh dunia pengajian. Image-nya langsung demikian. Padahal ternyata termasuk yang paling sering melanggarnya adalah orang-orang yang sudah kenal dunia pengajian. Ngomong tentang satu hal tanpa ilmu. Ngomong tentang satu masalah, jadi itu masalah besar dalam agama. Masalah tentang vonis kafir, masalah tentang ini dan itu. Sudah lantang berteriak, padahal belum belajar, belum mapan belajarnya, belum tuntas belajarnya. Atau kemudian bicara tentang masalah politik, masalah ekonomi, dan tidak punya basic pengetahuan di bidang itu. Nah, apa ilmu yang fardu ain? Kata Imam Ahmad, yajibu ayat luba minal ilmi ma yakumu bi dinuhu. Ilmu wajib atas setiap orang untuk belajar ilmu yang menjadi sebab tegaknya agamanya. Ini tegaknya agama ini sebenarnya belum bahasa Indonesia ini. Tidak ada bahasa Indonesia tegaknya agama ini. Apa? Kalau mungkin bahasa Indonesianya ya bisa dia beragama dengan baik, bisa menjalankan kewajiban agama sebagaimana mestinya. Ini tegak itu ya sebagaimana mestinya dengan baik, itu tegak itu. Kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad, mislu ayu syai', contohnya seperti apa? Ya, maka Imam Ahmad mengatakan ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang alladzi la yasa'ahu jahluhu,
yang tidak boleh baginya tidak tahu. Contohnya sholatuhu wa siyamuhu, bagaimanakah sholat yang baik, puasa yang baik, dan semacam itu. Dan Musannif rahimallahu ta'ala di tempat yang lainnya mengatakan dan dikutip di sini, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahasanya menuntut ilmu itu satu kewajiban. Dan bahasanya ilmu itu syifa'un lil qulubil maridati. Obat bagi hati yang sakit. Hati yang sakit boleh jadi sakit dengan penyakit subuhat, racun pemikiran, atau sakit dengan penyakit racun syahwat, keinginan-keinginan yang terlarang. Pada dasarnya obatnya adalah ilmu agama. Dan wa an ahama ma'alal abdi, dan hal yang paling penting bagi seorang hamba adalah melek terhadap agamanya. Kenapa hal yang paling penting adalah melek agama? Alladzi ma'rifatuhu wal amalu bi sababun lidukhulil jannati. Karena melek dengan agama itu, karena mengenal agama kemudian mengamalkannya, itu sebab masuk surga. Itu alasan kenapa hal yang paling penting bagi seorang manusia adalah mengenali agamanya dan melek dengan agamanya. Kenapa? Karena dengan melek dengan agama kemudian mengamalkannya, itu sebab masuk surga. Perhatikan. Maka sebab masuk surga tidak hanya berhenti di melek terhadap agama. Rajin pengajian. Tidak berhenti di situ. Namun ma'rifatuhu wal amalu bihi. Mengenal agama, melek agama, rajin ngaji, rajin kajian, setelah itu mengamalkan apa yang dipelajari, berkenaan dengan akidah, dengan diyakini, berkenaan dengan ibadah, dengan dilakukan, berkenaan dengan akhlak mulia, dengan dipraktekkan. Maka ingat, sebab masuk surga itu ma'rifatuddin wal amalu bihi. Tidak hanya sekedar ma'rifatuddin, belajar agama, namun ternyata tidak dipraktekkan. Kemudian beliau katakan wal jahlu bi wa idha'atuhu. Kebalikan dari ma'rifat berarti jahil. Kebalikan dari amal berarti idha'ah. Maka ketidaktahuan terhadap agama, wa idha'atuhu, dan menelantarkan agama dengan tidak diamalkan, adalah sebab masuk neraka. Semoga Allah lindungi kita darinya. Maka perhatikan, kebodohan terhadap agama itu bukan sebab masuk surga, namun sebab masuk neraka. Sebagaimana sebab masuk surga itu ma'rifatuhu, ma'rifatuddin. Maka orang tidak boleh kemudian berprinsip, saya tidak perlu cari ilmu, saya tidak perlu rajin belajar, saya jadi orang bodoh saja, nanti masuk surga. Tidak demikian. Karena al-jahlu bihi, tidak mengenal agama, blank tentang Islam, nah, itu sebab masuk neraka, bukan sebab masuk surga. Famakana wajiban alal insan al-amalu bihi. Maka semua yang wajib dilakukan oleh seseorang. Nah, maka tadi ringkasnya tadi, ma yajibu amaluhu yajibu ilmuhu. Maka wajiban alal insani al-amalu bihi. Semua yang wajib dilakukan oleh seseorang. Semacam pokok-pokok iman wajib diyakini. Wa syara'i'il Islam, dan pokok-pokok syariat Islam wajib dilakukan. Demikian juga ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat. Hal-hal yang haram yang wajib dijauhi.
wa ma yahtaju ilaihi fil muamalat, dan berbagai macam transaksi yang dibutuhkan dalam kesehariannya. Wa nahwu dzalika, dan hal-hal yang lain mimma la yatimul wajibu ila bihi, yang merupakan sarana-sarana untuk melakukan kewajiban, fa wajibun alaihi al-ilmu bihi, maka wajib atas setiap orang untuk berilmu tentangnya. Maka di sini disampaikan contoh ilmu yang fardu ain. Ini contoh ilmu yang fardu ain yang pertama adalah usulul iman. Dasar-dasar keimanan dan akidah. Ini yang pertama. Maka akidah dasar itu ilmu fardu ain. Dan di antara akidah dasar ya buku yang sedang kita pelajari di hari-hari ini. Kandungan dari matan salasatul usul itu mengandung usulul iman. Maka kandungan salasatul usul itu ilmu yang fardu ain untuk dipelajari. Perhatikan, saya tidak mengatakan belajar ilmu salasatul usul itu fardu ain. Namun kandungan salasatul usul itu ilmu yang fardu ain. Artinya ya bukunya tidak harus ini, namun isinya dapat. Bukunya tidak harus ini yang dipakai, boleh buku yang lainnya, namun isinya dapat. Kandungan salasatul usul itu ilmu fardu ain. Kemudian yang kedua, pokok-pokok syariat Islam. Ya. Dalam hal ini pokok-pokok ibadah. Itu satu hal ilmu yang hukumnya fardu ain. Belajar tentang masalah puasa, ya, tentang sholat, wudu, ini ilmu fardu ain. Kemudian ma yajibu istinabu minal muharramat. Belajar tentang larangan-larangan Allah itu apa saja dalam hidup ini. Belajar tentang hal-hal yang haram. Belajar tentang hal-hal yang haram. Maka di antara ilmu yang fardu ain itu pelajaran al-kabair. Belajar tentang ini dosa-dosa besar. Itu termasuk ilmu yang fardu ain. Jangan sampai seorang muslim tidak tahu. Dan tidak boleh seorang muslim tidak tahu. Mencuri itu apa. Tidak tahu kalau Allah mengharamkan mencuri dan mencuri itu apa. Allah mengharamkan zina dan zina itu apa. Maka kita wajib mengetahui ya, kalau Allah itu mengharamkan mencuri dan kita wajib tahu apa itu mencuri. Ya, maka belajar al-muharramat ya, untuk supaya kita mengetahui pengertian, tahu kalau itu terlarang dan apa pengertiannya dan apa maksudnya, termasuk ilmu yang fardu ain. Maka belajar al-manhiyat, hal-hal yang terlarang, nah itu termasuk ilmu yang fardu ain. Dan al-manhiyat itu salah satu bab besar dalam Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin terdapat di dalamnya beberapa kitab. Nanti kemudian kitab-kitab tersebut terbagi menjadi bab-bab. Maka di antara kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang tadi saya terjemahkan dengan bab besar. Maka di antara bab besar dalam Riyadhus Shalihin adalah Kitabul Manhiyat. Adalah bab besar tentang hal-hal larangan-larangan dalam agama. Kemudian di antara ilmu yang fardu ain yang keberapa ini? 1, 2, 3. Yang keempat adalah ilmu tentang muamalah. Ya, tentang transaksi yang dibutuhkan. Berarti apa? Yang dibutuhkan itu harian. Transaksi harian. Itu belajar tentang transaksi harian.
Itu hukumnya fardu ain. Ya, tidak ada orang yang tidak jual beli, menjual dan membeli kebutuhan tiap hari, beli pulsa dan yang lainnya, beli sayur ya, dan sebagainya. Ya. Maka belajar tentang jual beli seperti apa yang sah dan ya, jual beli apa yang tidak boleh, hukumnya fardu ain. Yang kemudian ya intinya tadi mayajibu amaluhu yajibu ilmuhu. Sesuatu yang harus dia lakukan atau yang perlu dia lakukan, maka wajib berilmu tentangnya. Kalau kemudian mau jual beli online, maka fikih jual beli online itu hukumnya ilmu fardu ain. Kalau itu ilmunya fardu ain kan berarti konsepnya tidak boleh bertindak sebelum berilmu terlebih dahulu. Tapi betapa banyak anak pengajian yang sudah sibuk dengan bisnis online padahal belum ngaji fikih jual beli online. Berarti al-ilmu qablal qaul wal amal itu yang melanggar itu yang orang-orang yang sudah pada tahu itu. Orang-orang yang sudah pada tahu itu. Sudah tahu kaidahnya al-ilmu qablal qaul wal amal. Namun nyatanya langsung sibuk dengan toko online sebelum belajar ya, fikih jual beli online. Kemudian melakukan jual beli transaksi emas online padahal belum belajar tentang hukum jual beli emas online. Dan ini anak pengajian ini. Dan setelah itu, setelah terlanjur kemudian yang terbebani ustadznya. Ustadz, saya sudah terlanjur beli emas online. Nah, dan ini anak pengajian. Terus gimana saat emasnya? Emasnya digimanakan? Nah, kenapa kemarin gak tanya? Nah, setelah tanya ustadznya yang suruh dibebani. Ini terus gimana saat emasnya? Nah, ini anak pengajian. Padahal udah tahu al-ilmu qablal qaul wal amal. Lah kenapa? Ya. Maka yang paling sering melanggar al-ilmu qablal qaul wal amal itu adalah orang yang sudah tahu kaidahnya. Maka ketika kita membahas al-ilmu qablal qaul wal amal itu jangan koneknya orang awam, orang yang enggak pengajian. Pelanggarnya itu malah anak-anak pengajian. Pernah ada orang yang cerita ini dia semangat belajar fikih muamalah, teman-temannya yang itu merupakan anak-anak pengajian malah gak usah semangat nanti ini apa kan hukum asalnya halal udahlah nanti hukum asalnya halal. Udah gak usah semangat ya gitu. Jadi ini kasus real ini di dunia orang yang katanya ngerti pengajian. Dia mungkin pemain baru dalam dunia bisnis itu dia sibuk dulu tanya. Loh temannya yang berjenggot-jenggot itu malah kemudian gembos. Jangan gitu loh. Masalahnya halal kok ini gak usah banyak tanya. Nanti susah gitu lah. Intinya nasihatnya gitu. Dari teman-temannya yang berjenggot ini. Gak usah rajin-rajin tanya, nanti kamu susah gitu. Nanti kamu susah. Nah ini kan pelanggaran terhadap ilmu fardu ain, itu kan pelanggaran terhadap kaidah al-ilmu qablal qaul wal amal gitu. Maka mayahtaju ilaihi fil muamalat itu ilmu yang fardu ain. Terus wa nahu dzalika mimma la yatimul wajibu ila bihi. Kemudian hal-hal yang lainnya yang merupakan sarana untuk melakukan hal yang wajib. Ya, maka semua belajar tentang sarana-sarana untuk mengetahui untuk bisa mengamalkan hal yang wajib
menjalankan berbagai macam kewajiban, itu ya termasuk ilmu yang fardu ain. Nah, kemudian bikhilafi al-qadr al-zaidi ala ma yahtaju ilaihil muayyanu. Lain halnya dengan kadar yang lebih dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh al-muayyanu, person tertentu. Ya, maka kadar ilmu yang lebih dari apa yang menjadi kebutuhan person tertentu, maka itu min furudil kifayati. Itu bagian dari fardu kifayah, bukan bagian dari fardu ain. Dan ilmu yang fardu kifayah itu idza qama biha man yakfi, jika sudah dipenuhi oleh orang yang dalam kadar cukup untuk menjadi kebutuhan masyarakat, saqatal ismu anil baqin, gugurlah dosa dari yang lain. Kemudian summa inna talabal ilmi fima huwa fardu kifayatin afdalu min qiyamil laili. Kemudian menuntut ilmu yang untuk ilmu-ilmu yang statusnya fardu kifayah, semacam ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, ini ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ilmu qawaid fiqhiyah, ini afdalu min qiyamil laili, lebih utama daripada salat malam, lebih utama dari siyamun nahar, puasa sunnah di siang hari, lebih utama daripada sedekah dengan emas dan perak. Namun ini tentu kalimat ini tidak bermaksud meremehkan ini semua. Dan kita katakan ya, kalau bisa dikumpulkan tidak perlu dipertentangkan. Ya, belajar usul fikih ya iya, sholat malam ya iya, ya, belajar kaidah fikih ya iya, ya, puasa Senin Kemis ya iya. Gitu. Kalau tidak perlu dipertentangkan, nggak perlu dipertentangkan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'alumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihadi wa ghairihi mimma yatatawwa'u bihi. Mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya itu lebih mulia daripada jihad dan amal-amal yang lainnya yang hukumnya tatawwu', yang hukumnya sunnah. Intah sekian kutipan perkataan Imam Ahmad. Kenapa demikian? Fa innal ilma huwal aslu wal asasu. Maka karena ilmu itu adalah pondasi dan asas. Pondasi semuanya. Pondasi ibadah. Gimana mau ibadah tanpa ilmu? Pondasi muamalah. Gimana mau muamalah yang benar tanpa ilmu? Pondasi dakwah. Maka dakwah yang tidak punya perhatian dengan ilmu adalah dakwah yang gagal. Wa a'zamul ibadat, dan mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya adalah a'zamul ibadat, adalah ibadah yang paling agung dan fardu kifayah yang paling ditekankan. Bal bihi hayatul Islam wal muslimin. Bahkan ilmu itu adalah sebab hidupnya Islam dan kaum muslimin. Kalau kita mau lihat Islam itu berkembang di satu daerah ataukah tidak, itu cara parameternya, indikatornya, ilmu itu hidup di daerah itu atau tidak. Pengajian rame enggak di situ. Kemudian pengajiannya tertata baik atau tidak di situ. Pengajiannya isinya ilmu ataukah tidak. Ilmunya tertata dengan baik ataukah tidak, terstruktur ataukah tidak. Kalau di situ sarana-sarana ilmu itu banyak, orang kemudian sibuk, masyarakatnya sibuk dengan itu, dan ilmu yang ada adalah ilmu yang terstruktur, itulah suasana masyarakat. Bisa dipastikan Islam itu tegak di situ. Islam itu hidup di situ. Maka bihayatul Islam wal muslimin. Ilmu itu adalah sebab kehidupan Islam dan kaum muslimin. Wa tatawwa, dan sedangkan amal tatawwu, salat malam, puasa Senin dan Kamis dan yang lainnya, innama hiya syai'un mukhtasun bi sahibi, adalah sesuatu yang itu khas pada orangnya, melekat pada orangnya, tidak melebar kepada yang lain. Bahwa dan ilmu adalah mirasun nabawi, adalah warisan Nabi.
Nih. Karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang Nabi wariskan adalah ilmu syar'i wa nurul qulubi, dan cahaya bagi hati. Maka tanpa ilmu agama berarti hati itu gelap, tidak terang. Namun gelap. Wa ahlu dan ahluhu ahlul ilmi hum ahlullah wa hisbuhu, adalah keluarga Allah dan rombongannya Allah. Wa aulan nasi bihi, dan manusia yang paling dekat dengan Allah. Manusia yang paling dekat dengan Allah itu adalah ahlul ilmi. Oleh karena itu al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya auliaullah al-ulama. Yang namanya kekasih Allah itu adalah para ulama, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu kekasih Allah. Itu kekasih Allah. Maka sini disampaikan aulan nasi bihi. Maka ahlul ilmi adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Wa aqrabuhum ilaihi, dan yang paling dekat dengan Allah. Wa akhsyahum lahu, dan orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Wa arfa'uhum darajat, dan yang paling tinggi derajatnya. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.